Halo, assalamualaikum Dokter Halo, Ajis. Dokter Salma. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dokter Ajis, bolehlah perkenalkan diri Dokter Ajis kepada Happy Mom. Ya, terima kasih atas undangannya pada malam ini ya. Perkenalan dulu, mungkin saya Dokter Henry. Saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Muara Enim. Oke, Happy Mom sekalian. Sebenarnya perawatan pada bayi baru lahir ini memang banyak sekali bisa dibaca juga di media sosial ya, banyak informasi. Mm, Namun makin banyak media, makin banyak informasi, kadang kita sulit untuk memilih-milih apakah ini benar-benar atau itu hoax ya. Nah, ini Dokter Ajis kira-kira tuh yang paling banyak di prakteknya Dokter Ajis nih kalau bayi itu dibawa alasannya apa nih Dokter Ajis nih? Oke, kebanyakan sih kalau saya membagi menurut organ ya, keluhan-keluhan itu yang paling sering antara keluhan organ pernapasan dan organ pencernaan, Dokter Salma ya. Ah Kalau iya, organ pernapasan itu biasanya datang dengan keluhan anaknya bersin-bersin gitu ya, nafas satu, grog-grog. atau anaknya dibawa, ayah bayi baru lahir dok, ini kenapa anaknya bersin-bersin ya. Ya, Hmm, nomor dua yang paling sering juga dibawa, anaknya kalau lagi tidur itu bunyi suaranya, ngorok kayak gitu, grog-grog, atau grog. grog-grog, atau terdengar lendir ya. Kadang-kadang ibu Ah, atau bapak yang membawa anaknya itu mengatakan, "Dok, ini kayaknya kurang disedot waktu lahir, Dok." Nah, itu yang harus kita luruskan pada jadi malam ini ya. tersangka nih. Menyambung yang tadi sebenarnya, Mm-mm. jadi sebenarnya kalau anak-anak itu terdengar suara napas yang grog-grog atau terdengar suara seperti cairan di dalam saluran pernapasannya, itu sebenarnya normal. Kenapa normal? Karena saluran pernapasan pada bayi itu ukurannya masih kecil. Nah, sehingga ketika kecil dan lembab, nah sehingga ketika ada aliran udara yang lewat, maka itu akan menimbulkan suara. Nah, yang harus orang tua mengetahui adalah tanda-tanda emergensi pernapasan apa yang harus segera mereka lakukan, harus segera mereka bawa ke rumah sakit. Itu. Jadi yang Iya. mereka harus tahu adalah tanda-tanda emergensi pernapasan pada bayinya. Nah, kalau dibagi tanda-tanda emergensi pernapasan pada bayi itu, yang pertama bayinya terlihat biru, Dokter Salma. Iya. Kalau bayinya terlihat biru, birunya bisa terlihat di bibir, di kuku, ujung-ujung kuku ya. Nah, itu harus Mm-mm. segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau sekedar bunyi saja, itu nggak apa-apa, masih aman, itu masih normal. Iya, Dokter. Lanjut, dokter. Yang kedua, tanda-tanda emergensi lainnya adalah bayi terlihat cepat napasnya, Dokter Salma. Jadi bayi itu normalnya bernapas 40 sampai 60 kali per menit. Tetapi kalau bayinya sudah lebih dari 60 kali per menit, napasnya terlihat ngos-ngosan atau bayi terlihat susah bernapas, nah itu merupakan salah satu tanda emergensi pernapasan pada bayi. Dan ada Iya. lagi, kalau kita melihat dinding dada, terlihat tarikan dinding dada. Nah, apabila terdapat tarikan dinding dada, itu juga merupakan salah satu tanda emergensi yang perlu ibu bapak bawa anaknya segera berobat. Tapi kalau cuma bersin atau hanya bunyi grog-grog tanpa disertai tanda emergensi tadi, masih bisa diobservasi, Dokter Salma, di rumah. Jadi nggak usah buru-buru datang berobat ke praktek. Mengenai bunyi Oke. nafas grog-grog tadi ya, dokter Ajis ya, mungkin kalau disertai, misalnya nafasnya grog-grog, tapi disertai pipinya itu kayak seperti orang jerawatan, merah-merah, merah-merah, kemudian ada disertai keluhan kolik gitu kalau ngamuk, anaknya menjelang sore ngamuk, atau BAB-nya berdarah, itu mungkin satu masalah juga Bis ya, dokter. Iya, benar-benar Dokter Sama. Tapi eh, ada merah tanda-tanda tersebut bisa dikategorikan sebagai tanda-tanda alergi ya, alergi Iya, susu alergi susu sapi ya. Susu pil. sapi, nah, Dokter Sama, alergi susu sapi itu bukan berarti hanya terjadi pada bayi yang minum susu sapi, Dokter Salma. Iya. Alergi susu sapi itu juga bisa terjadi pada bayi yang ASI eksklusif, tetapi Mm-mm. ibunya mengkonsumsi susu sapi. Nah, Iya. tanda-tanda yang seperti Dokter Salma sebutkan tadi merupakan ciri dari alergi susu sapi. Bisa disertai bintik-bintik pada kulit, ya, suaranya grok-grok makin hebat, terus lagi perut kembung atau disertai BAB-nya berdarah.
Iya, jadi kalau cuman grog-grog aja nggak usah buru-buru ya dokter ya. Tapi kalau Iya grog-grog dokter. disertai gejala yang lain mungkin bolehlah berkonsultasi ya dokter Ajis. Mm-mm. Kemudian yang untuk tarikan dinding dada itu mungkin seperti kalau dadanya itu tulang-tulang iganya itu kelihatan gitu ya dokter Ajis ya, tarikan yang Iya, disebut tarikan heeh, dinding. heeh. Jadi kalau dia bernafas tuh tulang-tulang iganya itu kelihatan ya, seperti Mm-mm. jari-jari Dan seperti itu. bayinya terlihat agak susah bernapasnya ya. Iya, jadi mungkin itu ya Mams ya, mengenai kedaruratan. Yang tadi masalah di perut gimana dokter? Tadi kan dari saluran nafas ya yang pertama, yang kedua Oh yang di ya, perut. nah, kalau untuk masalah pencernaan yang sering dibawa itu mungkin dari atas ya. Dari atas itu seringkali orang tua mengeluh putih-putih pada mulut. Nah, Ya. ya, putih-putih di lidah atau di apa namanya dinding-dinding bagian mulut dalam ya. Dan itu kadang tidak disadari oleh orang tua dan kita menemukannya saat mengimunisasi pasien. Oke, lanjut ya Dokter Salma. Nah, biasanya kalau putih-putih itu bisa dua ya penyebabnya. Yang pertama memang itu susu yang menempel atau itu sudah terinfeksi jamur Dokter Salma. Jadi jamur itu biasanya bisa menempel pada rongga-rongga mulut yang hygiene-nya kurang dibersihkan. Nah, salah satunya penyebabnya adalah oral hygiene yang jelek pada bayi-bayi yang selesai menyusui tidak dibersihkan. Nah, untuk mencegahnya agar tidak terjadi pertumbuhan jamur di dalam rongga mulut ya. Karena kalau terjadi pertumbuhan jamur di dalam rongga mulut itu akan menyebabkan nyeri pada si anak dan gangguan menyusui pada si bayi. Iya, jadi dia Akibatnya nggak mau bayinya minum. rewel, menyusuinya kurang bagus ya, perlekatan keputingnya kurang bagus. Nah, jadi kita harus sebelum terjadi hal tersebut, maka kita harus lakukan hal-hal pencegahan bagaimana sih agar tidak terjadi pertumbuhan jamur di dalam rongga mulut ini. Salah satunya dengan cara yang sangat sederhana, Dokter Salma. Dengan cukup membersihkan dengan kasa steril yang dibasahi air, terus diusapkan pada seluruh rongga mulut selesai menyusui si bayi. Oh, Nah, bukan dengan minum air putih ya, dokter? Iya, jangan disuruh minum air putih sih bayinya. Kalau lagi ASI eksklusif tidak boleh ya. Dia tidak Bayinya boleh, kenyang sama harus air. kenyang sama Jadi air. cukup dibersihkan dengan kasa yang sudah dibasahi dengan air hangat yang masak ya. Iya, itu cara pencegahannya Dokter Salma. Namun kalau sudah terbentuk jamurnya sudah terbentuk dan tidak bisa dibersihkan dengan cara oral hygiene tadi, maka kita harus memberikan obat-obatan anti jamur, Dokter Salma. Nggak boleh dipaksa untuk dibersihkan, itu bisa berdarah, mengakibatkan luka dan mengakibatkan rasa yang lebih nyeri pada bayi. Ya kalau sudah lengket ya. Nah obat-obat anti jamur ini bolehlah berkonsultasi ya, jangan sembarang juga ya dokter ya. Berkonsultasi. Benar.